Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali kalau Kak Christine hari ini bisa menemani adik-adik ya. Kira-kira selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama bersekolah minggu secara online di ibadah GKI Beringin. Nah, sekarang kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita mau bilang bahwa hati kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik, luar biasa hebat, sudah sepantasnya kalau kita selalu mau memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu, Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Raja, Raja, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, aku anak raja, kau anak raja, semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, ya, senang sekali tadi kalau kita sudah memuji nama Tuhan. Kak Christine juga percaya pasti Tuhan juga senang mendengarkan kita sebagai anak-anaknya mau memuji nama Tuhan. Nah, sekarang yuk sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberkati kami sehingga kami juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kami semua. Tuhan yang akan menolong setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa serius ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami bernyanyi untuk Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kuasailah hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua, betul? Ada amin ya? Amin. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Nah, karena Tuhan sudah ada untuk kita semua, kita juga harus belajar untuk melakukan yang namanya K-A-S-I-H. Apa itu? Betul, kasih ya. Kita ingat kalau kita itu bilang kita mengasihi orang lain, tandanya apa? Kita akan berkata-kata dengan lemah lembut, kita tidak suka marah-marah, kita akan berusaha sayang pada orang lain ya. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu KASIH. Nah, adik-adik di rumah boleh menirukan gerakannya ya. Kalau perlu ajak mamahnya, ajak papahnya, ajak opa oma gitu ya. Ajak siapapun yang di rumah, kita semua mau menyanyikan lagu KASIH. Oke?
Nah, puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan ya bersama-sama. Nah, biarlah lagu yang tadi kita nyanyikan boleh benar-benar menjadi dasar pegangan hidup kita. Kalau kita mau hidup mengasihi orang lain, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, dan terlebih juga mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kakak mau ajak kita semua buat bernyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Yeay ya. Wah, lagunya ini lagu yang gampang banget, pasti adik-adik tahu lagunya ya. Mungkin kalau di sekolah lagu ini sering banget dinyanyikan oleh missnya, ibu gurunya gitu kan ya. Sekolah minggu apalagi lagu ini jadi favorit buat anak-anak sekolah minggu ya. Yuk siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita mau bersama-sama menyanyikan Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh kakak kita yang cantik, yaitu Kak Devi. Pasti semua sudah tidak sabar ya mendengarkan cerita dari Kak Devi. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menerima firman itu dengan baik. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kami di hari ini. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa memahami cerita yang akan diberikan oleh Kak Devi. Berkati Kak Devi supaya dia juga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Pagi ini Kak Devi yang akan menemani kalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang kita buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Sudah semuanya? Nah, tapi sebelum kakak bercerita, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Nih, yang pertama kalian coba tebak ya. Pekerjaannya apa ini? Nih, yang pertama gambar ini. Wah, pasti sudah banyak yang tahu. Biasanya pakai baju kerjanya warna putih. Kerjanya di rumah sakit atau klinik. Ada yang sudah bisa nebak? Ya, betul sekali. Ini kerjaannya sebagai dokter. Terus yang kedua, ini pasti kalian semua tahu nih. Yang kedua, biasanya kalau bekerja ada di suatu ruangan. Dan ada beberapa anak di situ. Dari gambarnya aja kalian pasti sudah tahu ya. Iya, profesinya adalah seorang guru. Ini yang ketiga nih, hebat juga nih profesinya nih. Kalau bekerja harus pakai baju lengkap, pakai helm, pakai baju yang tahan panas, lalu
biasanya seringnya bawa-bawa selang. Tahu ya? Ya, pemadam kebakaran. Satu lagi. Nih. Biasanya orang ini kalau bekerja menggunakan perahu atau kapal. Terus bawa jari. Nah, apa yang didapat biasanya? Ikan. Iya, ini adalah profesi seorang nelayan. Nah, adik-adik, di cerita kali ini Kak Devi mau menyampaikan bahwa murid-murid Yesus sebelum ikut Yesus mereka kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Tapi ketika mereka mengalami hal yang menyedihkan ketika Yesus meninggal, mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi bingung, mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Ada yang bersembunyi karena takut ditangkap oleh pasukan Romawi. Ada juga yang bekerja kembali sebagai nelayan. Nah, Tuhan Yesus tentu tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus mau murid-murid ini ingat tugas mereka sebagai murid, yaitu mewartakan kabar baik. Pada suatu ketika, Yesus menjumpai murid-murid ini ketika mereka semua sedang berkumpul. Nah, pada saat mereka sedang berbincang-bincang satu sama lain, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, banyak murid jadi kaget, ada yang takut, ada yang mengira ini adalah sosok hantu. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan semua. Maka dari itu, Yesus menunjukkan bekas luka di kaki, di tangan, juga di pinggangnya. Supaya murid-murid tahu bahwa ini loh Yesus. Yesus sudah betul-betul bangkit. Para murid pun mulai percaya. Oh iya, ini adalah Yesus. Dan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Untuk membuat mereka lebih percaya lagi, Yesus pun meminta makanan dari mereka, yaitu roti dan ikan yang ada di meja. Yesus ikut makan bersama dengan mereka. Adik-adik, Yesus sekali lagi hadir kepada para muridnya. Yesus ingin menguatkan mereka yang tadinya mereka takut, mereka bingung. Nah, dengan kehadiran Yesus mereka menjadi yakin bahwa Yesus ternyata ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak melupakan mereka. Nah, dengan kehadiran Yesus murid pun menjadi yakin dan lebih berani. Mereka menjadi semakin dikuatkan. Mereka nggak takut lagi untuk mewartakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yesus sungguh sayang kepada para muridnya. Kehadirannya ini membuktikan kalau Yesus ingin memulihkan mereka, ingin menyembuhkan mereka supaya mereka nggak sedih lagi. Nah, sekarang kalau adik-adik nih, apakah kalian sudah merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian? Bagaimana caranya? Tentu dengan membaca Alkitab, kita akan tahu dan akan lebih percaya tentang penyertaan Tuhan Yesus bagi kita. Dan jangan lupa berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan merasakan nyaman, kita akan merasa aman, kita akan berani melakukan sesuatu. Misalnya seperti begini loh adik-adik, ketika kita diajak pergi orang tua kita, mama papa kita, atau keluarga dekat kita, walaupun kita nggak tahu mau diajak pergi kemana, tapi kita mau aja tuh ikut. Kita nggak perlu khawatir kita nanti bagaimana, kita naik apa,
kita percaya bahwa orang yang mengajak kita ini akan memberikan yang terbaik buat kita, jadi kita nggak takut. Nah, seperti itu ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, makanya sebelum kalian mulai beraktivitas, hendaknya kita selalu berdoa supaya kita merasakan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Baik bangun tidur, mau sekolah, mau makan, terus mau melakukan kegiatan di luar atau pergi kemanapun, kita jangan lupa untuk berdoa, meminta tolong penyertaan oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita baca ayat super ya. Ayat super kali ini diambil dari Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kakak berharap adik-adik semua dapat selalu ingat akan firman Tuhan kali ini ya, sehingga kita dapat selalu merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Kita berdoa ya. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan pada kami pada hari ini. Kami sungguh dikuatkan bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tolong kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar hidup kami menjadi nyaman dan aman karena dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Juga bagi keluarga kami, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Devi. Kakak berharap adik-adik yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, hatinya boleh tetap bersuka cita, tambah bersuka cita, dan tambah percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita semua. Oke, nah sekarang mari kita bersama-sama menyiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan cara satu, memberikannya di gedung gereja, ya, itu nanti ada tempat khusus untuk amplop persembahan. Atau yang kedua, bisa minta bantuan, minta tolong mama atau papa untuk transfer ke rekening GKI Beringin yang nomornya ada di sini, ya, ada di sini ya nomornya ya. Oke, ya, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, nah kembali lagi Kak Christine mau mengajak kita untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih buat semua berkat Tuhan yang selalu kami terima setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, akhirnya adik-adik kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak percaya kita semua merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera. Yang tadinya hatinya sedih jadi gembira, yang tadinya takut jadi lebih berani lagi ya. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu penutup ya. Lagu ini mau kita nyanyikan supaya kita terus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita semua. Kita mau nyanyikan lagu Tanda Paku. Yuk nyanyi sama-sama ya.
dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke, nah sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita. Kita mau kembali berdoa. Semuanya ikut Kak Christine ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami pada sekolah minggu kami di hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengar akan jadi kekuatan untuk kami. Kami akan semakin diubahkan oleh firman. Kami akan semakin dibentuk jadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang akan berkati sisa hari kami. Tolong kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, di akhirnya kita sudah tiba di akhir acara. Ya, Kak Christine mau pamit dulu. Tapi kakak mau pesan. 1, jangan lupa berdoa. 2, tetap taat sama orang tua gitu ya. 3, tetap rajin sekolah buat yang sudah sekolah gitu ya. 4, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, nah sekarang Kak Christine mau bilang dulu bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. God bless you and I love you.